Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun di Abdullah Rafiun Channel, di mana pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ingat, yaitu pada segitiga siku-siku. Oke, setelah menyaksikan video ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, menentukan perbandingan trigonometri, sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, untuk trigonometri ini, ya, materi trigonometri ini mungkin materi baru yang didapatkan oleh kelas 10 tingkat SMA, SMK. Karena di bangku SMP ini belum diajarkan secara detail. Nah, untuk itu kita harus butuh materi prasyarat untuk menguasai dua kompetensi ini, ya. Nah, materi prasyaratnya adalah teorema Pitagoras. Nah, kalau teorema Pitagoras ini pasti sudah didapatkan di bangku SMP. Di sini saya coba jelaskan sedikit tentang teorema Pitagoras. Diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Sisi AB, ini sisi siku-siku yang pertama, kemudian BC ini juga sisi siku-siku, sedangkan AC adalah hipotenusa. Ya. Sisi di depan sudut siku-sikunya, ya. Sisi depan sudut siku-sikunya ini dinamakan hipotenusa. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras ini berlaku aturan. Ya, ini sisi siku-siku ini saya misalkan dulu sisi siku-siku X, ABX ya, kemudian BC dimisalkan dengan Y, sementara hipotenusanya ini dimisalkan dengan R, maka berdasarkan teorema Pitagoras ini berlaku aturan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. R kuadrat itu ini berarti, ya ini dikuadratkan, ditambah dengan kuadrat sisi siku-siku AB tambah kuadrat dari sisi siku-siku BC atau Y. Nah, dari sini diuraikan lagi menjadi X kuadrat sama dengan R kuadrat kurang Y kuadrat, kemudian Y kuadrat sama dengan R kuadrat kurang X kuadrat. Nah, ini adalah materi prasyarat yang harus sudah dikuasai terlebih dahulu sebelum kita masuk di materi trigonometri ini. Oke, kita maju perlahan-lahan. Yang pertama, perbandingan trigonometri. Saya berikan sebuah segitiga siku-siku, ya. Dengan titik-titik sudutnya ini saya belum kasih nama, saya belum beri nama. Nah, sudut yang diketahui di sini adalah sudut alfa. Ya, sudut alfa. Maka sisi depan sudut alfa atau sisi siku-siku yang pertama ini dinamakan sisi depan sudut. Ya, sisi depan sudut yang dimaksud adalah sudut alfa. Nah, jika sudutnya dilihat dari sini, misalnya di sini sudutnya sudut beta, maka sisi depan sudutnya mana? Yang di sini. Ya. Jadi ini tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Kalau di sini sudut alfa, maka sisi depan sudut alfa itu yang ini. Kemudian ada sisi samping sudut alfa, berarti ini. Ya. Kemudian sisi hipotenusa atau sisi miringnya, depan sudut siku-sikunya. Nah, sisi samping sudut ini saya misalkan dengan X, sisi depan sudut misalkan dengan Y, dan sisi hipotenusanya dengan R, maka akan kita bahas, maka berlaku perbandingan trigonometri seperti berikut ini. Sin alfa sama dengan sisi depan sudut per sisi hipotenusa sama dengan Y per R. Sisi depan sudut ini yang dimaksud berarti sisi depan sudut alfa. Ya. Sisi depan sudut
alfa tadi yang ini depan sudut, karena dilihat dari sini nih, sin alfa ini, maka sisi depan sudutnya mana? Y per sisi hipotenusa, sama dengan Y per R. Nah, untuk kosinus alfa atau cos alfa berlaku sisi samping sudut alfa dibagi dengan sisi hipotenusa, sisi samping sudut alfa itu ini X, ya, sisi hipotenusanya R. Berlaku ini X per R. Jadi cos alfa itu rumusnya adalah X per R berdasarkan gambar ini. Ya, rumus secara detailnya seperti ini, sisi samping sudut alfa bagi sisi hipotenusa. Jadi kalau di sini dilihat dari sudut sini, misalnya sudut beta tadi, maka sisi samping sudutnya mana? Wah, ini Y. Ya, Y ini. Jadi berubah. Jadi tergantung, rumus ini tergantung dari sudut mana dilihat. Jika di sini, saya ulang kembali, jika di sini dilihat dari sini, dari sudut ini, maka sisi depan sudutnya ini. Sedangkan jika dilihat dari sudut sini, ya, maka sisi yang ini menjadi sisi samping, bukan sisi depan sudut. Nah, sisi depan sudut yang ini mana ini? Ya. Jadi tergantung dari sudut mana ini kita lihat. Nah, untuk tangens alfa atau tan alfa sama dengan sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping sudut. Berarti Y per X. Ya, Y per X. Atau ya, tangen alfa ini sebenarnya, ya, tangen alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Ya, sin alfa per cos alfa. Sin alfa tadi apa ini? Y per R bagi cos alfa tadi apa? X per R sama dengan Y per X. Jadi hasilnya akhirnya adalah Y per X. Itu adalah tangens alfa. Sebenarnya dari sampai di sini saja yang penting sudah dikuasai dasar ini sudah cukup. Ya, jika kita berbicara dengan kosekan, sekan, dan kotangen, maka ketiga-tiganya itu adalah kebalikan dari ini juga sebenarnya. Ya, jadi kita mulai yang pertama. Untuk kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin alfa. Jadi kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Ya, 1 per sin alfa sama dengan 1 per Y per R sama dengan R per Y. Balikan dari ini, kebalikannya. Jadi itu kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Sedangkan sekan, ya, sekan alfa ini sama dengan kebalikan dari cos. Ya, sama dengan 1 per cos alfa. 1 per X per R sama dengan R per X. Sementara untuk kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa sama dengan 1 per Y per X atau sama dengan X per Y. Ya, kita lanjut ke contoh soal. Berdasarkan gambar di samping, tentukan nilai dari A sin alfa, B cos alfa, C tan alfa, D kosekan alfa, E kosekan alfa, F kotangen alfa. Nah, gambarnya adalah ini. Ya. Sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di A, ya. Sudut B itu sudut alfa. Nah, berarti yang akan kita cari itu adalah berdasarkan dari sudut pandang ini, dari sudut alfa ini. Namun ada satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi BC. Maka kita jawab, kita terlebih dahulu menentukan sisi BC dulu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Karena ini segitiga siku-siku, maka kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, BC sama dengan akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadi BC sama dengan akar dari 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat itu sama dengan 36. Kemudian 8 kuadrat itu sama dengan 64. Jadi 36 tambah 64 sama dengan 100. Jadi akar 100 sama dengan 10. Sehingga panjang BC ini sama dengan 10 cm. Oke, kita jawab satu persatu. Kita mulai dari sin alfa. Jadi A, ini sin alfa sama dengan sisi depan sudut per sisi hipotenusa
sama dengan Y per R sama dengan 8 per 10. Jadi ini tadi berdasarkan rumus, ini kita Y, ya misalkan Y di sini, R di sini X, ya. Maka sisi depan sudut itu sama 8 per 10 sama dengan 4 per 5. Kemudian cos alfa sama dengan sisi samping sudut per sisi hipotenusa sama dengan X per R sama dengan 6 per 10 sama dengan bisa disederhanakan masing-masing bagi 2 jadi 3 per 5. C sama dengan tangents alfa sisi depan sudut per sisi samping sudut sama dengan Y per X sama dengan 8 per 6 sama dengan 4 per 3. Kemudian D kosekan alfa, kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Jadi kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa sama dengan 1 per 4 per 5 sama dengan 5 per 4. E sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa sama dengan 1 per 3 per 5 sama dengan 5 per 3. Dan F sama dengan, F adalah kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa sama dengan 1 per 4 per 3 sama dengan 3 per 4. Oke, itulah untuk perbandingan trigonometri yang part 1 ini, yang bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada trigonometri bagian kedua. Dukung terus channel Abdul Rafiun. Jangan lupa like, subscribe, dan dibagikan kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.